Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Salamah dari SD Negeri 1 Pungangan, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini peran saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 11. Banyak sekali yang sudah saya pelajari di modul 1. Misalkan di modul 1.1, saya memaknai bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sengtulodo ing Madya Mangunkarso dan Tutwuri Handayani yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional, di mana pendidikan merupakan tuntunan, penunjuk jalan ataupun bimbingan terhadap segala kodrat atau potensi yang dimiliki anak, supaya anak selamat dan bahagia sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Tujuan pendidikan tersebut, pendidik harus memahami dan menyadari potensi bahwa bawaan dan keadaan zaman anak, atau dalam bahasa KHD, kodrat alam dan kodrat zaman, agar dapat dikembangkan dalam menuntun anak. Sedangkan dalam modul 1.2, Rockets dalam Abdullah tahun 2015 menyatakan bahwa nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seseorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Paling penting yang saya dapatkan yaitu seni dan peran guru penggerak. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Sesuai dengan peran guru penggerak, saya harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid, pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pembelajaran yang saya dapatkan di modul 1.3 adalah calon guru penggerak mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan sekolah yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu, menjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah saya. Mengapa? Karena hal ini sangat penting. Saya internalisasikan kepada guru-guru saya, sehingga guru-guru saya mampu memahami, memaknai budaya positif sebagai internalisasi sikap yang dapat diterapkan dengan baik, yang pada muara akhirnya adalah mampu menghasilkan pribadi-pribadi peserta didik yang memang menjadi tujuan dari kurikulum Merdeka. Selamat mengikuti. Salam bahagia bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Pungangan. Setelah beberapa waktu yang lalu kita belajar mengenai apa itu budaya positif, kemudian mengimplementasikannya, maka hari ini kita akan berbagi praktik yang baik atau diseminasi budaya positif di negeri SD 1 Pungangan, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Baik Bapak Ibu, yang akan kita bahas hari ini adalah ada beberapa, bisa dilihat di situ. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan mengupas bahwa perubahan paradigma belajar itu erat kaitannya dengan banyak hal. Kemudian kebutuhan dasar anak itu apa? Apa yang harus kita penuhi sebagai guru gitu ya. Kemudian ada lagi keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu saya harapkan
yang belum membuat keyakinan kelas, saya juga akan mendiseminasikan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi Bapak Ibu punya gambaran, oh nanti saya membuat seperti ini, pertama gini gitu, nanti itu. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, saya mulai dari yang awal dulu ya. Jadi gini, Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan bahwa sekolah itu adalah tempat ladang persemaian bibit. Jadi anak-anak itu kita umpamakan bibit. Kita siapa? Guru itu petani. Agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal, maka petani harus mampu memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman dan sebagainya. Nah, dari tadi apa yang saya utarakan, kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah, tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan bahwa sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, maka karakter murid atau peserta didik itu tumbuh dan dari hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya, karakter murid juga tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kalau kita kenapa sih merdeka? Kurikulum merdeka, M-nya mulai dari diri. Ketika kita berbicara disiplin, sudahkah kita disiplin? Ketika kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, sudahkah kita terpenuhi kebutuhan dasar manusia? Elaborasi konsep. Konsep-konsepnya dimulai dari diri sendiri, kita terapkan ke anak. Pokoknya ini adalah kolaboratif ya. Kemudian di sini Bapak Ibu juga menerapkannya. D-nya demonstrasi kontekstual. Bagaimana Bapak Ibu menerapkan dari apa yang dipelajari tentang dimulai dari diri dan lain-lain menjadi sebuah aksi nyata. Aksi nyatanya apa ya tadi itu? Contohnya banyak ya. Kalau hari ini kita contohnya adalah tentang budaya positif. Bagaimana kita mengimplementasikan budaya positif menjadi keyakinan kelas. Sehingga kita benar-benar mampu mampu menjadi guru yang memang diharapkan dari ruhnya merdeka belajar. Salah satu cara yang digunakan oleh guru dalam membantu siswa tumbuh secara maksimal itu adalah memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Intinya bagaimana? Membangun budaya yang positif yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif tersebut, Bapak Ibu, perlu adanya disiplin positif. Untuk menumbuhkan budaya positif, harus ada disiplin positif. Untuk menumbuhkan disiplin positif, perlunya adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah tentu saja. Bapak Ibu, mari kita saling berbagi, kita saling belajar, kita saling sharing ya tentang budaya positif. Bapak Ibu, apa sih makna budaya positif? Sebelum budaya positif, disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu Bapak Ibu, tadi Pak Pamuji di upacara ya, anak-anak kita harus disiplin. Disiplin itu A, B, C, D, E gitu ya. Kalau misalkan kamu nggak masuk kelas, kamu nggak mengerjakan PR, kalau kamu nggak mengerjakan PR nanti kamu saya hukum di depan kelas. Itu bukan budaya disiplin, bukan disiplin positif. Itu adalah segitiga restitusi di mana Bapak Ibu menerapkan Bapak Ibu sebagai penghukum. Jadi nanti di sini kita juga akan belajar guru itu posisinya ada berapa kontrol. Jadi apakah kita sebagai penghukum, misalkan ini kamu kok nggak kasihan sama Pak Pamuji, kalau kamu nanti kayak gini kan Pak Pamuji nanti dimarahin kepala sekolah, itu kita sudah memberi merasa kesal pada anak-anak, boleh enggak? Ini yang perlu kita pelajari. Jadi guru itu memiliki 5 positif kontrol. Apa saja
mindsetnya psikologi pembelajaran. Salah satu tokoh Indonesia yang Dewantoro itu juga menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid-murid yang merdeka atau peserta didik yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya maupun luar dirinya. Nah, dalam dirinya bagaimana Bapak Ibu? Namanya teorinya triangle brain atau motivasi intrinsik. Misalkan katakanlah Gunanda pengen lolos PTN. Apa yang Gunanda lakukan? Saya harus belajar. Kenapa? Karena saya ini motivasi intrinsik. Nah, yang kita mau dari anak-anak itu seperti itu. Jangan lagi kita itu anak-anak gak garap PR karena takut hukuman, itu bukan. Nanti bukunya dengan keyakinan kelas itu. Kemarin saya sudah menerapkan di kelas 4 luar biasa. Nanti saya tampilkan diskusinya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari kurikulum merdeka bagaimana profil pelajar Pancasila itu masuk, keteladanan itu masuk, dan lain-lain masuk. Kita mulai dari gurunya dulu. Pertanyaannya, Pak, sudahkah guru-guru di tempat kita menerapkan tentang budaya positif? Ya, misalkan saya taruh di sini. Nah, bisakah Bapak Ibu sudah mampu seperti ini mengontrol diri murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, dan lain-lain? Jangan lagi gini. Misalkan disiplin, Bapak Ibu ingin murid-muridnya disiplin. Tapi kan nggak ada Pak guru kok kamu malah ribut. Sama, saya pernah mendengar kepala sekolah saya dari sebut saja tikus kucing pergi, tikus berlari-lari. Gurunya nggak ada, muridnya berantakan. Berarti konsep Bapak Ibu dalam budaya positif, keyakinan positif, keyakinan positif belum berhasil. Itu sederhana, that's very simple. Tapi ini benar-benar apa ya? Kalau saya gitu, oh berarti guru ini berhasil di A, oh guru ini sudah berhasil di B, gitu. Karena apa? Ini ada ilmunya. Kalau anak-anak ditinggal gurunya, ramenya levelnya A, B, C, D. Berarti Bapak Ibu berdiri di kelas itu masih anak-anak perfect, takut anak dapat hukuman. Tapi ketika anak-anak ditinggal Bapak Ibu, dia tetap tenang, mengerjakan, dia motivasi sudah muncul. Dan itu yang akan saya bawakan kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa membangun motivasi dalam peserta diri Bapak Ibu semua. Gitu. Sulitkah? Tidak. Menurut saya tidak. Maka kita perlu memiliki apa? Keterampilan yang benar-benar mampu ya. Bapak Ibu, dalam buku yang saya baca namanya Diana Gosen. Bukunya berjudul Reduction School Discipline. Bagaimana disiplin itu? Disiplin itu mampu menginternalisasi peserta didik, mampu menginternalisasi guru. Jangan sampai ya, ngapain kalau Busalama orang-orang kamu tiba Busalama, bukan seperti itu. Saya kalau tidak pamit, saya itu nggak sopan karena etika birokrasi. Nah, ketika itu sudah menginternalisasi Bapak Ibu berarti disiplinnya sudah bagus. Bukan karena takut saya menegur, bukan itu, tapi ini bagian dari birokrasi. Nek saya nggak izin kok nggak sopan karena sebagai atasan, walaupun mungkin maaf sekali Budian mungkin lebih sepuh, tapi Budian selalu Bu ini gimana WA? Nah, berarti hal itu sudah menginternalisasi, bukan karena saya ingin dihargai, bukan juga karena tidak terjadi permasalahan, bukan, tapi hal itu adalah bentuk disiplin. Dalam teori tadi Bapak Ibu saya membaca teori integritas. Integritas itu ada 3. 1 perencanaan, 2 konsistensi, 3 komitmen. Ini muncul di CPNS, ini muncul di mana-mana, muncul di alat yang kita pakai, indikatornya. Jadi orang-orang nanti sekarang mau berangkat sekolah, mau ini, terus konsisten mengajar ini, komitmen mengajar ini dengan baik, itu namanya integritas. Jadi ketika Bapak Ibu katakanlah, saya besok mau pulang, besok mau buka buku yang mulai, gimana bisa nanti Bapak Ibu menginternalisasi pikiran anak-anak gitu. Jadi besok mau mengajar, ya setidaknya hari ini, besoknya buka dulu gitu, setidaknya punya gambaran besok ini, walaupun tidak selalu hanya membuka terus besok mau apa, itu sudah termasuk
dalam disiplin. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Itu kembali pada Bapak Ibu, ya. Kembali pada Bapak Ibu. Karena menurut saya semua itu kembali pada karakteristik masing-masing personalnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Motivasi perilaku. 1, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Anak-anak nggak PA. Kamu kenapa bakal PA? Jadi takut. Kebanyakan anak kalau nggak barang PA dengan takut teori hukuman. Demikian juga kita. Kenapa kita berangkat persis sampai absen? Karena kalau nggak absen nanti bla bla bla. Tapi adakah di antara kita saya harus masuk pagi karena itu bagian dari tupoksi saya? Itu sudah menginternalisasi. Sekali lagi, ketika kita bicara disiplin, sudahkah kita disiplin? Ya, seperti itu. Jadi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau anak-anak misalkan, katakanlah kamu kalau nanti nilainya bagus, dapat uang, atau kalau nanti disiplin, kamu nilainya bagus, itu teori penghargaan dan imbalan. Atau sebaliknya tadi teori hukuman. Teori imbalan. Nanti kalau kamu nanti misalkan absennya bagus, kamu bla 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 bla. Jadi orang melakukan suatu hal motivasinya 3, betul nggak Pak ini? 1 hukuman, 2 imbalan, yang ketiga ini, yang ketiga untuk menjadi kita merasa sebagai orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasinya 3. Jadi 1 mendapatkan hukuman, 2 mendapatkan imbalan, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kalau saya contohnya, kalau saya sholat, saya tidak sholat, saya kan ketakutan. Berarti sholat sudah menginternalisasi dalam diri kita. Motivasinya apa? Yakin dengan kalau kita melakukan kebaikan kan berbalik menjadi kebaikan. Itu yang ingin saya masukkan. Memang ya Bapak Ibu, pembelajaran pedagogi itu anak, andragogi itu dewasa. Ini sulit. Tetapi bagi saya ini juga biasa digunakan oleh psikolog ya, psikolog yang pernah kita datangkan. Tapi ini lebih dalam mengenai ini. Bagaimana sih membuat anak-anak itu mengerti bahwa itu hal itu jelek. Tetapi mereka meyakini kalau kejelekan itu mereka lakukan akan membuat mereka nggak nyaman. Contoh, saya lupa Bu, anaknya nangis gini. Yuk, makanya gini, maafkan saya Bu, saya berjanji besok akan lebih ketat lagi untuk mengerjakan PR. Tapi ada juga yang nangis, nanti wakil ke bapak ibunya, bla bla bla, playing victim. Demikian juga ya, anak-anak yang bertengkar, barrier, nanti wakilnya ke bapak ibu beda lagi. Ada. Sama seperti orang dewasa juga sama. Ada masalah gini nanti misalkan ditegur dia merasa terzalimi, ini sama. Berarti teori motivasi itulah yang muncul kepada kita sebagai orang dewasa ataupun kita sebagai anak-anak. Dari ketiga motivasi tersebut Bapak Ibu, ya, motivasi yang paling baik adalah yang ketiga, motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya keyakinan kelas. Setiap individu atau setiap perlakuan individu atau setiap tindakan dari individu di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas dapat menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya membentuk sebuah budaya positif. Coba anak-anak kalau berangkat pagi, saya amati Bapak Ibu sekarang anak-anak sudah berangkat pagi, walaupun nggak ada gurunya masuk ada beberapa kelas, tapi ada juga yang belum. Ini yang itu menjadi budaya, betul nggak? Saya ilustrasikan orang sholat. Kamu sholat, kamu sholat mendarah daging jadi diri dia. Sama Bapak Ibu. Coba kita bayangkan ketika sebuah sekolah itu mampu membentuk. Sebenarnya sekolah itu menguatkan karakter. Tetapi kalau saya di sini di sekolah ini sepertinya membentuk. Kalau menguatkan, misalkan kita ada pada sekolah-sekolah yang sudah bagus, di mana ruang lingkup keluarga mereka memang memberikan pola asuh dan pola yang baik di sekolah menguatkan. Tetapi kalau yang saya amati di sini kita mungkin lebih banyak membentuknya, benar nggak Bapak Ibu? Membentuknya. Nah, bagaimana caranya atau prinsip-prinsipnya? Bapak Ibu,
kalau hidupnya. Saya jadi hatinya gelisah. Saya jadi bingung nanti apa-apa ya seperti itu. Keyakinan kelas hendaklah bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Saya close dalam ini ya, dalam keyakinan kelas yang kemarin sudah saya buat di kelas 4. Keyakinan kelas. Oke, saya close ini. Saya tutup ini, saya bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sudah kelihatan begitu? Nah, Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kesepakatan tertulis yang mencakup beberapa aturan. Keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan tertulis yang mencakup beberapa aturannya. Apa bedanya dengan yang lainnya? Kalau keyakinan kelas itu semua bertanggung jawab, ya semua bertanggung jawab. Fungsinya itu pengendalian diri. Ingat Bapak Ibu, fungsinya pengendalian diri. Jadi fungsinya bukan lagi punishment and reinforcement. Punishment itu hukuman, reinforcement itu adalah hadiah. Tapi sifatnya pengendalian diri. Saya itu kalau berangkat terlambat maka jadi pengendalian diri. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Pertama Bapak Ibu, kita ngomong ke peserta didik. Anak-anak, apakah di kelas ini ada masalah? Gitu. Tanyakan. Itu dulu pakai kertas. Anak-anak coba di kelas, kasih kertas kayak saya kemarin di kelas 4. Ada masalah? Bukan ada masalah. Masa nggak ada masalah? Nggak, masalah itu contohnya apa sih? Misalkan nggak mengerjakan PR. Oh itu, gitu. Ada yang terlambat datang, ada tidak mengerjakan PR, ada saling temannya tidak ramah, ada saling membuli, ada kelasnya tidak nyaman. Itu adalah masalah. Adakah masalah di setiap kelas? Ada. Setelah dikasih masalahnya, kira-kira gini. Anak-anak, menurut kalian, harapan kelas di kelas kalian itu apa? Kelasnya nyaman, enggak? Kelasnya bahagia, kelasnya menyenangkan, kelasnya apa, kelasnya apa, kelasnya apa, kelasnya apa, pakai kertas. Setelah itu, barulah Bapak Ibu mengatakan, oke, kalau begitu berarti di dalam kelas kalian ada masalah. Kalian menginginkan kelasnya seperti ini. Bapak Ibu, bagian dasar segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Dengan cara bagaimana? Mungkin dengan cara seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau banyak lagi kalimat yang bisa Bapak Ibu ucapkan untuk menstabilkan identitas, menstabilkan masalah bagi peserta didik kita. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas dengan baik atau sulit, bahkan tidak mungkin buat anak membangkang, para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa kita atau bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut mungkin hanya butuh 30 detik saja bisa mengubahnya jadi situasi yang sulit menjadi situasi yang kooperatif. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, bagaimana strategi apa yang selama ini akan Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita? Bagaimana hasilnya atau perilakunya pada murid-murid Anda? Sehingga perlu sekali kita membuat keyakinan kelas yang baik, yang didasarkan pada apa? Need mereka, kebutuhan mereka. Contohnya apa? Membuat keyakinan kelas yang diawali dari kebutuhan atau masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya seperti apa
Nggih. Adakah Bapak Ibu di kelas yang pernah mengalami kesulitan ketika anak Bapak Ibu atau Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu mengerjakan PR dan lain-lain? Di sini Bapak Ibu harus berperan penting bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas yang anak-anak di situ betul-betul meyakini bahwa hal itu bisa berubah persepsi mereka kalau mereka berbuat baik itu adalah motivasi dari dalam diri gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu dan mengapa? Ya, bisa jadi saling menghargai, toleransi, disiplin, kemudian bertanggung jawab, toleransi dan lain-lain. Katakan pada murid Bapak Ibu, mengapa kita butuh itu? Gitu. Kalau kita nilai kebajikan misalkan disiplin, kenapa diterapkan itu? Apa alasannya seperti itu ya? Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah bahwa Bapak Ibu nanti silakan membuat keyakinan kelas yang baik agar bisa diterapkan di kelas, dan saya yakin Bapak Ibu mampu. Dan harapan saya keyakinan kelas ini akan menjadi sebuah disiplin positif yang muaranya akan menjadi budaya positif di sekolah kita. Alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika sekolah kita menerapkan budaya positif yang luar biasa dan muara akhirnya adalah anak-anak kita mampu mencapai generasi emas di tahun 2020, di tahun 2045. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas perhatiannya. Tentu banyak kesalahan dari saya. Kalau ada kesalahan itu dari saya, kalau ada kebaikan itu hanya milik Allah semata. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segalanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kedatangannya hari ini. Semoga budaya positif bisa menjadi budaya yang baik di sekolah kita, sehingga nanti anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, yang memiliki karakter profil Pancasila, dan kedepannya tentu saja Indonesia Emas 2045 bisa tercapai dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Coba diulangi. Sebutkan kalimat-kalimat positif
Kalau keyakinan gini, aku nggak mau terlambat karena aku itu tidak belajar benar. Itu misalkan kalau supaya kamu perutnya nggak sakit, keyakinan yang kamu yakini apa? Saya akan makan tepat waktu, benar nggak? Saya akan makan tepat waktu karena kalau makan tepat waktu tidak terkena itu apa? Sakit, nah jadi gastritis, jadi GERD dan lain-lain. Oke anak-anak, bisa kan membedakan antara keyakinan kelas dan hukuman serta aturan? Aturan kan gini, kamu kalau nggak bayar PR, tak kentong. Itu hukuman atau keyakinan kelas? Baik nggak? Jadi anak-anak, keyakinan kelas itu muncul dari hati. Keyakinan kelas itu muncul dari hati. Saya mau memperhatikan hari. Karena, karena saya akan memperhatikan pelajaran ketika diajar hari. Karena biar selain itu, ya lebih pintar. Apalagi apa? Mendapat ilmu. Dia mendapat ilmu. Nah itu namanya keyakinan. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu yakini itu adalah kebaikan. Nah itu keyakinan kelas. Paham? Apa yang kamu yakini itu adalah membawa nilai-nilai kebajikan. Kebajikan itu kebaikan. Namanya kebajikan. Kayak tadi, kamu perhatikan saat diajar bersama. Mengapa? Karena saya jangan pintar. Saya pengen. Jadi bukan karena aku mau angkat, karena aku takut dimarahi. Bukan. Itu keyakinan kelas. Paham? Jadi keyakinan kelas yang buat siapa? Kalian. Paham sampai sini? Nah, fungsi keyakinan kelas, pengendalian diri. Pengendalian diri. Saya akan membawa bekal dari rumah. Keyakinan yang kamu yakini apa? Saya akan membawa bekal dari rumah. Apa? Saya akan membawa bekal dari rumah karena kalau kamu membawa bekal dari rumah supaya apa? Apa? Dimakan ketika kamu lapar. Boleh. 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 Itu adalah pengendalian diri. Jadi keyakinan kelas itu dibuat. Bu Ari, mari kita buat itu sama ya. Misalnya mari kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kan tadi itu. Saya sepakat sama kamu membuat. Tapi kalau keyakinan pengendalian diri. Saya meyakini kalau saya berbuat ini maka namanya motivasi dari dalam hati. Di dalam hati, aku pintar loh. Aku ingin sekali kalau itu jadi guru, jadi pak guru. Maka kamu harus apa? Belajar dari sekarang. Dan belajar dari sekarang itu namanya semangat dari diri, namanya motivasi. Ya, agar siswa juga bisa belajar untuk bersikap di sekolah maupun di rumah kayak disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Apa sih disiplin? Siapa yang tahu? Mandiri. Ya, apalagi disiplin itu apa? Kalau mandiri sama disiplin beda nggak? Kalau disiplin itu apa? Kalau Mematuhi aturan. boleh, mematuhi aturan berapa lagi kalau disiplin? Makan tepat waktu, belajar tepat waktu. Disiplin itu keteraturan, hal yang teratur. Itu keteraturan. Disiplin itu bukan seperti ini. Aku nggak ngarep PR, nanti aku takut dimarahin salaman. Bukan. Jadi disiplin itu keteraturan dalam diri. Bangun pagi, nanti sholat. Habis sholat, mandi. Habis mandi, makan pagi. Habis makan pagi, ke sekolah, tidak terlambat. Itu disiplin, keteraturan. Teratur hidupnya. Ya, ini disiplin itu bukan hal yang kalau kamu malah tidak melakukan kamu dapat hukuman. No, bukan itu. Paham sampai sini? Oke, sekarang nih keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa
dapat sanksi. Benar nggak? Sanksi itu hukuman. Peraturan contohnya, kamu tidak pakai helm ketika naik motor, dapat hukuman nggak? Iya. Tapi dalam hati, saya harus memakai helm demi keselamatan saya. Itu keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Saya harus pakai helm karena kalau tidak pakai helm, kalau saya jatuh, saya bisa kecelakaan, kepala saya pecah, darah saya manjut-manjut, saya bisa meninggal, ya enggak? Keyakinan itu kayak gitu, ya. Oke anak-anak, Musalamah akan membagikan kertas. Anak-anak di kelas ini ada masalah enggak? Masalah, nggak ada PR itu masalah. Tidak datang tepat waktu itu masalah. Masalah itu bukan selalu temen yang nakal, ya. Apa? Punya enggak? Coba kalian tulis di sini masalah di kelas ini. Misalkan datang terlambat, atau tidak mengerjakan PR, atau misalkan suka mengakali teman, atau misalkan suka gibahin teman, apa suka? Hah? Gosipin? Hah? Kalau orang suka membicarakan teman, ada masalah nggak? Pasti ada, ya nggak? Ada lagi apa ambil contohnya? Oh, coba tulis. Masalah di kelas itu apa? Hah? Nah, lupa mengerjakan PR itu masalah. Kalau lupa mengerjakan PR namanya apa? Tidak apa? Ya namanya tidak apa? Tidak disiplin. Itu masalah disiplin. Tidak mengerjakan PR berarti kan tidak disiplin. Apalagi? Apalagi? Datang tidak tepat waktu. Ya, tidak pakai kaos kaki. Kaos kakinya. Oh ya udah. Yuk tulis. Coba contohnya apa? 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 Sasa apa buku? Kenapa? Lupa. Apa? Oh ya nggak apa-apa. Berarti lupa itu namanya apa? Tidak? Iya. Kenapa? Disiapin dari pagi. Coba nak tulis yuk. Tulis. Masalah di kelas ini apa? Ya tulis. Ini terlambat gitu. Boleh. Silakan ditulis. Silakan anak-anak. Sudah? Bisa mana? Boleh dinamain boleh enggak? Terserah. Sudah ditulis masalahnya apa? Oke. Siap. Sudah semuanya? Sekarang kalau sudah ada masalah, kamu tuh ingin kelas itu gimana sih? Harapan kamu tuh kelas ini apa? Harapannya? Tulis. Harapannya rukun. Tulis. Masing-masing anak kan beda. Kamu di kelas 4 ini harapannya apa? Ya. Harapannya. Nek nakal-nakalan itu namanya apa? Saya fokus begini. DGN. Satunya orang apa? Itu berarti kita pikir kelasnya apa? Rukun. Terus apa lagi? Apa? Tulis saling menghargai. Terus namanya siapa? Rizky tulis saling menghargai. Saling menghargai. Selain saling menghargai ada lagi. Tidak bertengkar namanya apa?
Ini masalah nggak? Masalah. Apa harapan kamu? Siswa diam, kan gitu. Ya. Pintar. Nah, itu masalah. Itu masalah namanya. Sukanya apa? Oh iya, kamu bagus. Iya, pintar di sini namanya. Apa? Apa? Ayo, ini sudah belum dibahas siapa? Mama. Sip. Sudah belum? Belum? Tak bisa membaca. Maksudnya boleh tambah lagi. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh sekali. Mbak Sasa sudah? Masalahnya apa? Terus masalahnya. Ini Mbak siapa ini? Mas. Itu lambat. Oke. Yes, bagus. Ya, pintar. Teman sih. Apakah sudah semua? Ya. Sudah? Ya, nanti dibaca satu-satu dari sini. Yang siapa dulu yang mau baca duluan? Ya, Mbak siapa? Mbak Rara. Yang keras Mbak Rara, masalahnya apa? Oh, tidak mengerjakan PR. Harapannya? Sip, tepuk tangan Mbak Rara. Ini yang bertanggung jawab. Lainnya siapa yang berani? Piko Piki? Berdiri Mas Piko Piki. Ya, Piko Pinocchio. Wah. Yuk. Masalah kelas guru lagi menjelaskan ada yang berisi kelas ini bisa bertanggung jawab. Keren. Tepuk tangan. Iya, 3 kali kelasnya. Lagi. Siapa yang lagi berani? Ini bicara Bu. Bu, itu apa? Susu. Itu bisa-bisa. Oh, itu bisa-bisa. Itu yang bahannya ada seperti dalam bahasa. Itu tidak disiplin, memang tidak disiapkan. Siapa lagi yang berani? Sudah Mbak Rara, sudah Mas Piko Piki. Yuk, siapa lagi? Mas Tama? Dereng. Mas Delva? Mas Rizky? Ini Mas siapa? Isya. Sudah dibaca dari Mas Syahdan. Syahdan, kalau saja aku tahu si Syahdan itu namamu. Salting itu apa? Apa sih salting itu? Yuk, siapa yang mau bacain lagi? Mas siapa? Masalahnya apa? Tidak mengerjakan PR. Harapannya apa? Hidup berukun dan tidak bertengkar. Dan tidak rukun dan tidak bertengkar. Yuk, baca sekarang satu-satu baca dari Mbak. Iya. Ya, silakan. Masalahnya itu apa? Ya, harapannya menghargai dan rukun. Ini Mbak Amel. Masalahnya berteman teman-teman. Oh, Harapan saling menyayangi dan menghargai antar teman. sip. Mbak Rara tadi sudah. Mbak Nares. Apa? Oh, terus
Saling menghargai, lanjut. Saling menghargai dan rukun itu banyak yang saling menghargai, lanjut Mbak Sasa. Ramah berarti ya, saling menghargai. Ya sih, berarti rukun bertanggung jawab. Ya lagi ya, rukun bertanggung jawab. Tadi apa lagi Pak? Rukun bertanggung jawab. Kemudian tadi apa Pak ini? Oh, ramah. Ya ramah sesama teman ya. Perlu nggak sih ramah sesama teman? Misalkan sedang berkurang ini. Mana titik? Disiram. Mana titik? Ini ramah nggak? Harusnya ketemu. Assalamualaikum, Mas Syadam. Waalaikumsalam, Mbak Rara. Gitu. Misalkan lagi Viko. Assalamualaikum, Nares. Nares balas waalaikumsalam. Viko nggak betul gini. Nama dikit. Bagus nggak? Oke, dari sekarang Mbaknya. Yuk. Mbak Alin. Harapannya? Tidak saling membuli. Wah, berarti di sini ada bully. Oke, lanjut. Oh yes, bagus. Itu sudah sekarang. Oke, kamu. Yes, kamu. Terus harapannya? Iya bagus. Lanjut. Nah, udah Mas Syahdan. Oke, tepuk tangan semuanya. Baiklah, ternyata harapan anak-anak di kelas ini adalah usaha tulis. Nanti kita koreksi bersama. Tadi ada masalah banyak. Terus ternyata harapannya adalah satu, pengen kelasnya disiplin usaha tulis ya. Nanti kita sepakati. Nanti usaha apa tunjukkan disiplin. Nah, disiplin. Oke. Kemudian selain disiplin tadi adalah rukun tadi ya, ada rukun tadi. Jadi rukun ada. Rukun.
jawab. Ramah, ramah apa ramah? Oke, ramah. Lalu apa lagi tadi ya? Disiplin, rukun, saling menghargai. Oh iya, bertanggung jawab tadi. Bertanggung jawab. Bisa tulis dulu. Bertanggung jawab. Lalu apa lagi anak-anak? Sopan kepada saling sopan ya. Oke, sopan. Sopan. Oke. Saling menyayangi. Saling menyayangi.
Boleh. Saya akan mendengarkan ketika orang lain berbicara. Saya akan diam ketika guru menjelaskan buku kamu ini. Saya akan bersikap sopan. Boleh. Saya akan bersikap sopan. Boleh. Sekarang ramah. Ramah. Kalimat positif gimana ramah? Ramah. Akan saling menyapa. Menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan lembut. Akan berbicara dengan sopan dan lembut. Ya, boleh nggak kita? Tidak boleh berkata kasar-kasar. Jangan, tidak boleh. Saya akan selalu berkata yang baik. Tidak boleh berkata kasar, negatif atau positif. Negatif. Dibuat negatif. Tidak, nggak boleh. Ya. Kalau bertanggung jawab contohnya gimana? Saya akan bertanggung jawab jika saya mempunyai kesalahan. Boleh. Apalagi? Saya siap bertanggung jawab. Boleh. Bertanggung jawab apalagi? Anak. Saya akan selalu menepati janji. Itu bertanggung jawab. Ya. Coba perhatikan di sini. Berdiri semuanya dulu. Berdiri. Siapa punya kepala, pundak, lutut, kaki, semuanya ke samping. Nah, yuk kita ini bersama yang keras. 1, 2, 3. Ingat-ingat apa-apa bersama kita ngetes fokusnya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, kepala, 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 pundak, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, pundak, kepala, 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 kaki, kaki, lutut, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, ya. Oke, satu lagi. Coba ya. Telinga. Kamu bilang telinga. Telinga. Hidung. Kalau bersama pegang telinga. Hidung. Oh, kalau cuma pegang hidung, kamu telinga. Telinga. Ya. 1, 2, 3. Hidung. Ya, tapi kamu pegang hidung. Ya, ulangi. Hidung. Telinga. Telinga. Hidung. Telinga. Telinga. Hidung. Telinga. Hidung. Kepala. Telinga. Lutut kaki. Lutut kaki. Kepala. Jangan dipertanyakan. Ini saling menyayangi. Boleh nggak kita saling menghina? Kalau kita sayang anak-anak, sayang itu seperti kalian menyayangi orang tua, menyayangi teman. Kalau kalian sesama antar kelas di kelas ini, antar anak kelas ini saling menyayangi, kira-kira bisa keributan nggak? Kira-kira bisa pertengkaran nggak? Lalu pentingkah keyakinan saling menyayangi? Penting nggak? Baik anak-anak, siapa yang setuju keyakinan kelas 4 ada 6 ini? Siapa yang setuju? Majunya pakai tangan kanan sayang. Siapa yang maju? Siapa yang tinggi? Masuk. Oke, turun. Masuk lagi. Turun. Turun. Ada berapa anak-anak keyakinan kelasnya? Nanti ditulis pakai buku yang besar, ditaruh di situ. Siapa melanggar ini berarti ini kan keyakinan bersama. Coba duduknya yang baik anak-anak. Kalau anak-anak duduknya suka gini ya, kelas ini, nanti punya penyakit skoliosis. Nah, gini. Coba. Siapa yang ini kan ada gaya guru nggak kalau ini duduknya? Ini duduknya. Ini baik nggak? Saya punya penyakit tulang kalian begini misal. Ini skoliosis ini. Guru. Nah, terus enggak? Nah, terus satu kelas yang paling bagus. Coba anak-anak ya bisa. Nah, di sini.
Saya terluka
waktu sholat subuh pakai centang-centang misalnya itu sama kelas 3 tapi sama Syahdan kemudian itu sholat kok ini gue berenang ya. Kita boleh nggak ramah, nggak boleh kan kalau tidak ramah sama orang membuat orang sakit hati. Terus kalian juga ganjil di hati. Coba kalau kamu habis marah sama orang di rumah, inget nggak? Tadi aku ngomong gitu, kira-kira orangnya disedih nggak ya? Tapi orang yang tidak punya hati, ciri-ciri psikopat itu nyakitin orang, dia merasa bangga, dia tersakiti. Itu ciri-ciri psikologisnya rusak, kepribadiannya rusak. Tapi yang baik tidak seperti itu. Karena yang baik itu meyakini kalau saya menyakiti orang lain, maka saya berdosa. Itu tidak baik, itu keyakinan dalam hati. Mengapa? Bukan kesepakatan, harus keyakinan. Karena kalian yakin. Nah, tidak kan? Ini melanggar apa? Bukan saling menghargai. Itu bicara yang lain mendengarkan, termasuk saling menghargai. Kasihan Bu Salwa gak bicara kok aku nanya terus. Kan namanya menyinggung perasaan. Ini keyakinan kelas kalian harus kalian yakini sebagai sebuah hal yang harus dijalankan. Kira-kira bisa? Bisa. Ini baca 1, 2, 3. Kalimat positifnya kalau bertanggung jawab. Jika sedang pulang mengenai kaca kita harus bertanggung jawab. Boleh. Saya akan selalu tepat waktu, boleh. Saya akan bertanggung jawab, boleh. Saling menyayangi. Saya akan selalu berbicara lembut, Jangan kasar. terus apalagi sopan, apalagi jangan tidak rukun, boleh. Apalagi saling menyayangi. Boleh. Saya akan bersimpati dan berempati pada temannya. Boleh. Baik anak-anak, ini adalah keyakinan kalian di kelas 4. Nanti bisa salam print ditaruh di mana? Di tembok. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini bahwa keyakinan kelas akan membuat kelas itu lebih baik? Iya, lagi yang mau merefleksikan, Mas Piko, ini Mas Piko, ini tidak apa-apa. Mas Piko, ini Mas Piko ternyata pintar, Mas Syahdan pintar Yuk sini. Bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Kamu dapat apa hari ini? Kalimat positif atau apa gitu? Pengetahuan baru. Apakah kamu meyakini bahwa keyakinan yang tadi kita buat akan membuat kelas ini lebih baik? Ya. Tepuk tangan. Tadi siapa salah? Azhar. Cepat dong. Mbak Rana. Mbak Rana. Yuk, ini Mbak Rana. Mbak Rana, bagaimana perasaannya hari ini?
apa niki? Semar, Krishna. Petruk, Krishna. Ganduk kaca, apa Werkudara? Oh, Werkudara. Ibu nenek. Separuh.